Nak, apabila Bapak sudah meninggal, apakah ada salah satu dari kalian yang mau menemani Bapak di dalam kuburan nanti selama 40 hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aina Mardia di channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Kisah tentang seorang tukang kayu yang menemani mayat di alam kubur selama 40 hari. Untuk nama dan tempat kami samarkan, guna kenyamanan untuk kita semua. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dan komen di bawah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hanya mempunyai harta kampak, tetapi malaikat mungkar dan nakir selama 40 hari mencecarnya untuk bertanya. Bagaimana ceritanya? Simak dengan tuntas. Sebagai umat muslim tentu mempercayai bahwa yang hidup akan mati. Ketika kita sudah meninggal dunia, pasti tidak ada harta satupun di dunia ini yang dibawanya, kecuali amal dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ada sebuah kisah seseorang konglomerat yang mempunyai kekayaan sangat melimpah. Wasiat itu berisikan tentang apabila saya meninggal dunia, saya ingin ada seseorang menemani saya di dalam kubur selama 40 hari, dan sebagai gantinya atau sebagai balasannya akan saya bagikan separuh harta saya kepada orang yang menemani saya di dalam kubur nantinya. Kemudian seseorang konglomerat itu bertanya kepada anak-anaknya, "Nak, apabila Bapak sudah meninggal, apakah ada salah satu dari kalian yang mau menemani Bapak di dalam kuburan nanti selama 40 hari?" Ketika itu semua anak-anaknya tidak mau menemani bapaknya, karena ketika bapaknya sudah meninggal itu pasti sudah menjadi mayat. Lantas ketika semua anak-anaknya tidak bersedia menemaninya, lalu konglomerat ini memanggil semua adik-adiknya. "Dik, apabila kakak meninggal dunia, apakah kalian sanggup menemani kakak? Nanti sebagian dari harta kakak akan kakak berikan kepada kalian." Adik-adiknya pun menjawab, tidak ada seseorang satupun yang akan mau menemani seseorang mayat selama 40 hari. Dengan perasaan sedih, konglomerat tersebut akhirnya menyuruh ajudannya untuk mengumumkan barang siapa yang mau menemaninya kelak ketika ia meninggal dunia selama 40 hari ke seluruh negeri. Akhirnya hari itu pun telah terjadi ketika konglomerat tersebut telah kembali ke rahmatullah. Ketika itu kuburannya dihiasi dengan sangat megah, laksana sebuah peristirahatan termewah. Pada waktu yang bersamaan, ketika itu seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar kabar wasiat dari konglomerat. Akhirnya tukang kayu tersebut datang ke rumah konglomerat tersebut dan memberitahukan kepada ahli waris karena dirinya sanggup menemani konglomerat tersebut di alam kubur ketika 40 hari. Keesokan harinya konglomerat tersebut pun diliang lahatkan, dan si tukang kayu tersebut ikut turun ke liang lahat sambil membawa sebuah kampaknya, harta satu-satunya yang dimilikinya untuk mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah pergi, akhirnya malaikat mungkar dan nakir datang. Ketika itu si tukang kayu menyadarinya siapa yang datang.
Akhirnya, ia segera menjauh dari mayat konglomerat. Ketika itu di benaknya dia berkata, pasti malaikat ini akan menginterogasi si mayat konglomerat itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nakir tersebut malah menuju ke tukang kayu. Lalu yang diinterogasi malah si tukang kayu. Malaikat tersebut pun menanyakan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menemani mayat konglomerat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya. Jawab si tukang kayu. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya Mungkar dan Nakir. Hartaku cuma satu, hanya kampak ini yang saya pergunakan untuk mencari rezeki. Jawab si tukang kayu. Kemudian Mungkar dan Nakir bertanya lagi, di mana kau mendapatkan kampak itu? Saya membelinya. Jawab si tukang kampak. Besoknya di hari kedua, Mungkar dan Nakir datang lagi dan bertanya kembali, apa saja yang kau lakukan dengan kampakmu itu? Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar. Jawab si tukang kayu. Di hari ketiga, malaikat tersebut pun datang kembali dan bertanya lagi, pohon siapa yang kau tebang dengan kampakmu itu? Pohon tersebut tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang memilikinya. Jawab si tukang kayu. Apakah kau yakin? Jawab si malaikat. Lalu di hari keempat malaikat kembali lagi untuk bertanya, adakah kau memotong kayu-kayu tersebut dengan kampakmu itu dengan berat yang sama dan ukuran yang sama? Aku potong hanya mengira-ngira saja. Mana mungkin berat dan ukurannya sama persis. Jawab si tukang kayu. Begitu terus-menerus malaikat datang dan pergi, selalu bertanya kepada si tukang kayu tersebut. Akhirnya tak terasa 39 hari sudah berlalu. Hari dia berada di dalam kubur. Dan pertanyaannya terus saja tentang sebuah kampak yang ia miliki. Di hari ke-40, Mungkar dan Nakir datang kembali dan ia berkata, hari ini kami kembali dan bertanya tentang kampakmu itu. Belum sempat malaikat Mungkar dan Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut langsung bergegas pergi dan keluar dari dalam kubur tersebut. Dan ketika itu di luar sudah banyak orang yang menunggunya untuk kembali. Ketika itu si tukang kayu tergesa-gesa dan pergi meninggalkan kuburan itu dan berkata, ambil saja hartanya. Saya tidak mau menerima harta tersebut. Aku sudah tidak menginginkannya harta itu. Ketika si tukang kayu tersebut kembali ke rumah, dia berkata kepada istrinya, istriku, aku benar-benar tidak menginginkan harta itu. Aku di dunia ini selama ini hanya memiliki satu harta, yaitu sebuah kampak yang setiap harinya aku mencari nafkah. Di dunia ini, aku hanya mempunyai satu kampak ini saja. Tetapi selama 40 hari yang dipertanyakan dan dipersoalkan hanya tentang kampak ini. Satu-satunya harta saya. Apa jadinya kalau saya mempunyai banyak harta? Bagaimana saya akan menjawabnya? Satu saja saya sudah kewalahan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam di hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Yang ditanyainya ialah tentang umurnya, dihabiskan untuk apa saja, masa mudanya di mana dia pergunakan, dan hartanya di mana ia memperolehnya dan kemana ia membelanjakannya, ilmunya sejauh mana ia amalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.
Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.